Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penyuluhan karakter building di SMK 1 Perguruan Cikini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Evan Siburian, Noya Aditya, Irfan Alfandi, dan Akhtar Keanu. Oke, kita mulai. Next. Di sini ada latar belakang, yaitu karakter atau kepribadian yang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Dalam era digital saat ini, remaja menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya motivasi belajar, kebiasaan menunda pekerjaan, interaksi digital yang kurang etis, serta pengaruh negatif dari media sosial. Selain itu, dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan soft skill seperti kerjasama, komunikasi, etika, tanggung jawab, dan disiplin. Oleh karena itu, membentuk karakter sejak bangku sekolah menjadi sangat penting sebagai bekal menuju masa depan. Next, dilanjutkan oleh Aston Siburian. Oke, selanjutnya di sini ada analisis situasi, yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami pentingnya manajemen diri, seperti mengatur waktu, mengendalikan emosi, dan menentukan prioritas hidup. Yang kedua adalah kurang memahami komunikasi positif, seperti berbicara sopan, menghargai teman, dan menyampaikan pendapat secara bijak. Yang ketiga adalah masih belum memiliki pola pikir produktif. Banyaknya yang mudah menyerah, tidak percaya diri, dan hanya mengikuti arus tanpa tujuan jelas. Yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang dinamis dan beragam. Justru dapat menjadikan kesempatan berkembang jika siswa mampu memanfaatkannya secara positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reno ya. Nah, yang selanjutnya permasalahan yang terjadi, beberapa permasalahan utama yang kami temukan di lingkungan siswa yaitu yang pertama, motivasi belajar yang rendah, belajar hanya karena tugas bukan karena keinginan berkembang. Yang dua, etika pergaulan yang kurang sehat, saling mengejek, kurang menghargai, dan kurang sopan dalam berkomunikasi, baik online maupun offline. Yang terakhir, kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, dan tidak menghormati aturan sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irfan Alfandi. Identifikasi masalah. Selain itu, ditemukan juga permasalahan yang lebih mendalam, yaitu banyak siswa bingung menentukan tujuan hidup dari masa depan, baik pilihan jurusan maupun karir pekerjaan. Yang kedua, belum memahami potensi dan kelebihan diri, sehingga merasa tidak percaya diri dan mudah kehilangan semangat. Yang ketiga, minimnya informasi tentang dunia industri, profesi, dan jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Dan yang terakhir, belum ada program konseling karir yang terstruktur di sekolah, sehingga siswa tidak memiliki mentor yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman. Next, Pandangan sebentar, next. agak nge-lag teman-teman di jaringan saya. Identifikasi masalah. Selain itu, ditemukan juga permasalahan yang lebih mendalam. Satu, banyak siswa bingung membentuk tujuan hidup dan masa depan, baik pilihan jurusan maupun karir pekerjaan. Dua, belum memahami potensi dan kelebihan diri sehingga merasa tidak percaya diri dan mudah kehilangan semangat. Ketiga, minimnya informasi yang tentang dunia industri, profesi, dan jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Keempat, belum ada program konseling career yang terstruktur di sekolah, sehingga siswa tidak memiliki mentor yang jelas. Dilanjutkan oleh teman saya, Teja. Next. Solusi sistematis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berbasis pengembangan karakter, minat, dan kesiapan karir.
Ada beberapa dari solusi sistematis, yaitu yang pertama ada program penyuluhan berkelanjutan, yaitu juga ada pemetaan minat dan bakat siswa, dan yang terakhir edukasi karir dan dunia industri. Program penyuluhan berkelanjutan itu membangun karakter melalui kegiatan rutin seperti seminar, workshop, mentoring, dan praktik langsung. Yang kedua, pemetaan minat dan bakat siswa itu melalui tes minat, karir, interest test, personality test, atau diskusi individu untuk menemukan potensi pribadi. Edukasi karir dan dunia industri juga ada, eh, siswa dikenalkan pada berbagai profesi, peluang kerja, serta jalur studi yang tepat SMK, kampus, sampai industri, guys. Next. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama itu tahap persiapan, penyusunan ide, koordinasi dengan guru, menyiapkan materi visual, video motivasi, games edukatif, dan alat dokumentasi. Yang berikut adalah tahap pelaksanaan, pembukaan ice breaking, perkenalan, dan pengetahuan tujuan kegiatan, pemaparan materi, karakter building, motivasi diri, etika digital, dan kesiapan kerja. Yang keempat adalah diskusi interaktif dan games, mengenal potensi diri, teamwork, dan kepercayaan diri. Yang terakhir adalah refleksi dan tanya jawab, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reno ya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Peran guru dan sekolah menyediakan fasilitas, memperkuat tindak lanjut kegiatan, serta mendorong penerapan karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, Untuk next. pembagian tugas, ada Reza sebagai ketua pelaksana, koordinasi, dan monitoring. Eston sebagai dokumentasi video saat pelaksanaan. Dan saya sendiri sebagai editor video, dokumentasi, dan liputan. Dan Akhtar sebagai pembuat PowerPoint dan materi visual. Yang terakhir ada Ray sebagai editor foto dan desain poster kegiatan. Selanjutnya, evaluasi kegiatan. Satu, observasi langsung terhadap sikap dan antusiasme siswa selama kegiatan. Dua, refleksi personal. Siswa menulis pengalaman dan hal baru yang mereka pelajari. Tiga, feedback guru dan siswa terkait manfaat penyuluhan. Empat, analisis perubahan sikap, tingkat kedisiplinan, komunikasi, dan semangat belajar. Dilanjutkan oleh Reza. Oke, next. Next. Nah, sini ada luaran dan target. Yang pertama, ada dokumentasi video. Indikatornya itu video kegiatan. Statusnya ada. Dan yang kedua, poster kegiatan. Indikator media elektronik. Statusnya ada. Dan yang ketiga, laporan penyuluhan. Indikatornya format PDF dokumen. Statusnya ada. Dan kita dan dilanjutkan oleh Eston. Next, Ray. Selanjutnya Mohon ada maaf anggaran sebelumnya. kegiatan. Anggarannya yang pertama, uraian kegiatan atau barangnya, konsumsi peserta dan panitia, ada 8 pieces, harga satunya 120.000, harganya 120.000, totalnya 120. Ada ATK seperti kertas, spidol, map, dan lain-lain. Harga satunya 15.000 dengan total 15.000. Yang tiga ada transportasi tim. Harga satunya 70.000, total 70.000. Biaya operasi lain-lainnya 30.000, total 30.000. Nah, jumlah total anggarannya sebesar 235.000 rupiah. Oke, next. Oke, untuk jadwal kegiatan, yang pertama persiapan itu di bulan September. Yang kedua ada penyuluhan di bulan November. Yang ketiga ada evaluasi di bulan November.
Dan terakhir penyusunan laporan di bulan November. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tidak dapat memberikan penguatan mental, sikap, dan motivasi belajar siswa, membantu mereka mengenali potensi diri dan arah masa depan, membangun karakter siswa yang disiplin, komunikatif, dan bertanggung jawab, mensinergikan pendidikan akademik dengan membentuk karakter dan kesiapan kerja. Dan saran, program karakter building sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sekolah dapat bekerja sama dengan universitas, psikolog, atau profesional industri. Siswa perlu diberikan wadah untuk memberikan soft skill seperti public speaking, teamwork, dan leadership. Selanjutnya bakal ditutup oleh teman saya, Reja. Eh, terima kasih. Eh, kita eh, kita akhiri presentasi malam ini, dan mohon maaf sebelumnya kalau ada kendala di kelompok 6, ya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya guys ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Cok, belum keri kok. Aku belum Gak record. keribet, Le.